Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui juga, matematika ini kan adalah ilmu yang mempelajari pola dan struktur untuk memodelkan berbagai fenomena secara sistematis. Nah, namun, banyak bentuk alam yang tidak beraturan sehingga sulit dijelaskan dengan geometri fraktal, seperti kotak, bulat, dan lain-lainnya. Nah, untuk itu, Benoit Mandelbrot memperkenalkan geometri fraktal, yang bukan hanya dapat menjelaskan pola abstrak, tetapi dapat juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang lainnya, seperti misalnya kesehatan, dan untuk memodelkan struktur yang kompleks seperti misalnya percabangan paru-paru manusia atau organ lainnya yang ada di manusia. Ayo kita memahami lebih mengenai konsep dari iterasi dan barisan geometri. Ada istilah yang namanya itu iterasi. Iterasi itu adalah proses pengulangan. Nah, iterasi ini dilakukan secara bertahap dan menghasilkan detail baru namun memiliki pola dasar yang sama atau disebut sebagai self-similarity. Dan untuk perumusannya yaitu AN sama dengan A kali R pangkat N, di mana AN adalah suku ke N dalam barisan geometri, A adalah suku pertama, N adalah nomor suku yang dicari, R adalah rasio. Dan untuk perumusan hubungan antara jumlah bagian dan faktor skala, itu dirumuskan dengan DF sama dengan log N dibagi log 1 per R, di mana DF adalah dimensi fraktalnya, log N adalah logaritma dari jumlah bagian atau cabang yang terbentuk, N besar adalah jumlah bagian yang serupa atau self-similarnya, log 1 per R adalah logaritma dari kebalikan skala penyusutannya, dan R adalah faktor skala. Nah, sekarang adalah gambar dari model fraktal. Nah, seperti yang teman-teman lihat di atas, ini adalah salah satu contoh dari simulasi model fraktal, atau yang biasa disebut sebagai kurva Koch. Nah, kurva Koch ini sendiri dibentuk dari bentuk awal yaitu segitiga. Nah, segitiga ini kan memiliki 3 sisi. Nah, setiap sisinya kita bisa sebut sebagai sisi S. Nah, pada tahap berikutnya, atau pada gambar kedua, setiap sisinya segitiga dibagi menjadi 3 bagian yang sama panjang, sehingga panjang setiap bagiannya menjadi S per 3. Nah, jadi faktor skalanya adalah R sama dengan 1 per 3. Nah, kemudian bagian tengahnya diganti dengan 2 garis yang membentuk segitiga kecil keluar, sehingga akhirnya satu sisi lama berubah menjadi 4 sisi yang baru, sehingga N sama dengan 4. Nah, karena segitiga punya 3 sisi, maka setelah satu iterasi, jumlah sisinya akan menjadi 3 kali 4, yaitu 12. Nah, pada tahap berikutnya, atau pada gambar ketiga dan keempat, aturan yang sama diulang pada setiap sisi yang baru, sehingga secara umum setelah iterasi ke K, jumlah sisinya menjadi 3 kali 4 pangkat K, dan panjang setiap sisinya menjadi S per 3 pangkat K. Nah, bentuk ini disebut sebagai fraktal karena setiap sisinya bagian kecilnya memiliki pola yang sama dengan keseluruhan bentuk, atau yang biasa disebut dengan self-similarity. Nah, sehingga dimensi fraktalnya dihitung dengan DF sama dengan log 4 per log 3 sama dengan 1,26. Nah, nilai ini menunjukkan bentuknya yang lebih rumit dari garis biasa atau dimensi 1, tetapi belum bisa memenuhi bidang dimensi 2. Sehingga dalam simulasi komputer, program hanya mengulang aturan sederhana tadi, yaitu bagi setiap garis menjadi 3, kemudian buat segitiga kecil di tengah, lalu ulangi lagi pada garis yang baru. Karena dilakukan berkali-kali secara otomatis, sehingga terbentuklah pola yang kompleks seperti pada gambar yang terakhir. Selain kurva Koch, kita memiliki beberapa model lain dalam bentuk fraktal, segitiga Sierpinski, dan fraktal Mandelbrot, atau model fraktal yang dibentuk oleh Mandelbrot menggunakan komputernya. Nah, selanjutnya ada fraktal sebagai model alam. Yang pertama ada aliran sungai seperti pada gambar berikut. Nah, aliran sungai disebut fraktal karena setiap anak sungai ini memiliki bentuk atau struktur yang sama seperti induk sungainya. Dalam matematika, ini disebut sebagai struktur pengisi ruang. Selanjutnya ada brokoli romanesco seperti pada gambar berikut ini juga. Nah, disebut fraktal karena setiap bagian kecil atau kuntumnya ini memiliki bentuk atau struktur yang sama seperti bentuk utuhnya. Nah, sistem ini terbentuk melalui sistem iterasi biologis yang dilakukan secara sederhana dan terus-menerus. Nah, yang terakhir ada kilatan petir. Nah, si petir ini disebut fraktal karena pola percabangan besarnya memiliki karakteristik geometris yang serupa dengan cabang-cabang halus di ujungnya, meskipun terbentuknya itu secara teracak. Nah, seperti yang teman-teman lihat di samping sini, ada gambar pohon ranting. Nah, pohon ranting ini ternyata bukan sekedar bentuk abstrak loh. Ternyata
ini tuh memiliki pola yang bisa kita pelajari dalam bentuk fraktal pada pohon. Nah, simulasi ini dimulai dengan inisiator yang diprogram ke dalam komputer sebagai sebuah garis lurus vertikal tunggal dengan panjang awal L sebagai batang utama. Nah, keajaiban komputasi dimulai pada tahap generator, di mana komputer menerapkan aturan logika sederhana, membelah satu garis tersebut menjadi N sama dengan 2 cabang, baru dengan sudut rotasi tertentu. Nah, dalam proses ini, komputer secara otomatis menghitung faktor skala R yang biasanya sekitar 0,7 yang memastikan setiap cabang baru selalu lebih pendek dan lebih kecil daripada batang induknya. Nah, struktur ini menciptakan hierarki pertumbuhan yang sangat teratur. Nah, peran utama komputer di sini terlihat jelas pada tahap step 1 sehingga hingga step 4, di mana sistem menjalankan algoritma rekursif untuk mengulang aturan generator secara otomatis. Nah, program komputer tidak sekedar menggambarkan garis satu persatu, melainkan melakukan pengulangan fungsi looping di setiap ujung garis baru tanpa perlu instruksi manual tambahan. Nah, secara matematis, komputer menangani lonjakan data eksponensial, di mana setelah iterasi ke K, jumlah total ujung cabang mencapai 2 pangkat K, dengan panjang dahan L kali R pangkat K, sehingga sifat swarupa atau cell similarity tetap terjaga dan dengan presisi yang tinggi. Kerapatan struktur ini diukur oleh komputer menggunakan dimensi fraktal, di mana melalui rumus D sama dengan log N per log 1 per R. Sebagai contoh, untuk parameternya adalah N sama dengan 2 dan R-nya sama dengan 0,7, komputer menghasilkan nilai D sama dengan log 2 per log 1 per 0,7 sehingga menghasilkan 1,94. Nah, nilai yang mendekati angka 2 ini secara komputasial menjelaskan mengapa pada gambar final shape, rangkaian garis tersebut tampak sangat rimbun dan mulai memenuhi bidang 2 dimensi. Nah, ini membuktikan bagaimana algoritma komputer mampu mereplikasikan pola dan dalam pada foto asli yang tampak rumit di sisi kiri gambar. Struktur paru-paru memiliki ilustrasi sebagai berikut. Nah, jadi paru-paru itu memiliki struktur yang bercabang seperti dari trakea hingga ke alveolus, dan pola ini membentuk geometri fraktal. Kenapa membentuk geometri fraktal? Karena dia itu mematuhi hukum Hess atau prinsip kerja minimum. Struktur paru-paru ini memiliki luas yang sangat besar, namun tetap efisien. Kenapa? Karena energi yang dibutuhkan otot untuk menyebarkan udara itu sangat minimal. Principle of minimum work, yang dimana paru-paru kita itu terbuat seperti itu tuh tersusun untuk meminimalisir kerja paru-paru kita loh. Nah, cara taunya gimana sih? Ada salah satu rumus yang kita gunakan, yaitu seperti ini. Nah, selanjutnya ada iterasi dan luas permukaan. Melalui proses iterasi, karena pengulangan pola pembelahan atau bifurkasi secara terus-menerus, paru-paru mampu melipat permukaan internalnya secara eksponensial, sehingga area serap oksigen meningkat drastis tanpa harus memperbesar ukuran fisik organ tersebut. Secara matematis, peningkatan luas permukaan ini didorong oleh pertumbuhan jumlah saluran udara yang bersifat eksponensial di setiap tingkatan ruang iterasi. Setiap tahapan iterasi atau K ini melipat gandakan jumlah saluran udara mengikuti rumus N sama dengan 2 pangkat K. Nah, efisiensi pengisi ruang ini hasil dari iterasi yang berulang diukur melalui dimensi fraktal dengan rumus dF sama dengan log N per log 1 per R, di mana R adalah skala atau rasio pengecilan ukuran cabang terhadap induknya. Berdasarkan penelitian, pada sistem bronkial manusia memiliki nilai dimensi atau dF sebesar 2,174. Nilai yang mendekati angka 3 ini membuktikan secara ilmiah bahwa iterasi yang disiplin, jaringan saluran ini telah berubah dari sekedar garis sederhana menjadi struktur yang hampir mengisi penuh volume ruang 3 dimensi, menyisakan sangat sedikit ruang mati yang tidak berguna bagi pertukaran gas. Ini dia 3 manfaat pemodelan fraktal. Yang pertama, kita dapat menjelaskan bagaimana kompleksitas paru-paru secara kuantitatif. Yang kedua, kita dapat membandingkan antara paru-paru yang terkena penyakit dan paru-paru yang sehat. Dan yang ketiga, komputer dapat lebih akurat dalam mendukung alat diagnostik kesehatan, terutama bagi tenaga medis. Nah, teman-teman, jadi penerapan konsep geometri fraktal pada sistem paru-paru kita itu membuktikan bahwa cabang paru-paru kita itu bukan hanya dibuat sembarangan loh, bukan hanya pola secara acak, tetapi ada polanya tersendiri. Begitupun didukung dengan teori hukum Hess-Murray yang menjelaskan bahwa proses pernafasan manusia dapat berlangsung dengan hambatan energi yang minimum, itu membuktikan juga bahwa keteraturan geometri fraktal adalah kunci utama di balik optimalisasi fungsi organ vital manusia.